Puji Tuhan, malam hari ini kita bersua kembali untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa, menundukkan kepala untuk kita mengawali renungan kita malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, tak henti-hentinya kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Hari-hari yang boleh kami lewati, sungguh kami merasakan dan kami mengalami berkat, pertolongan, kasih dan anugerah Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Untuk itu kesempatan malam hari ini ketika Engkau hendak kembali menyampaikan isi hatimu, menyampaikan pertolonganmu, menyampaikan petunjuk-petunjukmu bagi kehidupan kami, kiranya Tuhan siapkan hati kami agar kami mampu menyelaraskan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hari ini tepat tanggal 14 Februari. Sebuah tanggal yang menjadi satu momen. Biasanya anak-anak muda meresponi ini sebagai hari kasih sayang atau hari Valentine. Bagaimana sesungguhnya kasih sayang itu? Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita baca, kita dapat melihat di sini bahwa kekristenan kita adalah sesungguhnya adalah kasih. Coba kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes 13 ayat yang ke-35. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid Yesus di sini dikatakan oleh Yesus identik dengan sifat kita untuk saling mengasihi. Hari kasih sayang. Bagaimana sesungguhnya kita meresponi ini secara sudut pandang Kristus dalam kehidupan kita. Kasih sayang bukanlah merupakan satu waktu tertentu kita menunjukkannya. Sebab melalui ayat-ayat ini
kita dapat melihat bahwa kasih sayang itu sesungguhnya merupakan jati diri setiap kita masing-masing. Meresponi hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, bahwa barang siapa menjadi murid Kristus, seharusnya lah di dalam dirinya menunjukkan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 tadi, ayat yang ke-18, diingatkan kepada setiap kita semua, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada satu hal yang harus kita tunjukkan sebagai identitas kita sebagai seorang yang saling mengasihi, adalah mengasihi dengan tindakan dan bukan hanya dengan perkataan. Dunia menyebutnya ini dengan istilah NATO, no action, talk only. Ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya identitas diri kita sebagai murid Kristus yang saling mengasihi harus nampak dalam tindakan-tindakan yang kita perlihatkan sehari-hari. Kenapa harus sehari-hari? Karena kasih itu sesungguhnya adalah identitas diri kita yang kita bawa kemanapun kita pergi dan dalam situasi apapun. Petunjuk tindakan-tindakan bagaimana yang harus kita wujudkan, yang harus kita berikan kepada sesama kita sudah ada dalam ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Kita akan lihat lagi tindakan apa yang harus kita wujudkan sebagai bukti nyata identitas diri kita sebagai murid Yesus yang memiliki karakter mengasihi. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-15. Saya akan baca kembali buat kita semua. Ayat yang ke-15 dari 1 Yohanes 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Poin yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat-ayat yang telah kita baca sebagai tindakan nyata, wujud kasih yang nyata yang harus kita berikan dalam kehidupan kita adalah menyingkirkan kebencian di dalam hati kita. Bila kita diperlakukan dengan baik, tentu ini lebih memudahkan kita mengasihi sesama kita. Tetapi sebaliknya, apakah kita masih bisa menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh tanpa ada rasa unsur kebencian jikalau ada seseorang yang menyakiti hati kita? Ini sebuah tantangan bagi setiap kita. Tetapi di sini dikatakan kita harus menyimak ini dengan baik. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Luar biasa, ternyata tindakan membenci itu sepadan dengan tindakan membunuh manusia, membunuh karakter manusia, membunuh harga diri manusia. Jadi mari, apakah kita masih akan menanamkan dan mengizinkan benih-benih kebencian itu ada dalam kehidupan kita? Setiap kita memang tidak bisa luput dari sebuah kesalahan. Tetapi setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri
dan saling memberi pengampunan satu dengan yang lain. Bukan berarti kita yang tersakiti, kita akan tetap terus bisa hidup bertahan dalam kebenaran untuk tidak menyakiti orang lain. Kadang tanpa kita sengaja, kita pun bisa melukai hati orang lain. Kita membenci orang lain. Dan kita membiarkan benih-benih kebencian itu bertumbuh, mengakar kuat dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata tindakan itu adalah sama dengan kita membunuh manusia, membunuh karakter manusia. Jadi, bagi kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa membenci sesama adalah sama dengan tindakan pembunuhan karakter manusia, mari kita tinggalkan itu. Kristus memberikan keteladanan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita semua. Dengan memberikan dirinya di atas kayu salib, sebagaimana ayat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita semua. Sehingga bagi barang siapa yang mengasihi dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tindakan berikutnya yang bisa kita lakukan sebagai satu tindakan kasih dalam kehidupan kita, kita baca di dalam ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tindakan yang kedua yang harus kita wujudkan, kita lakukan, kita terapkan sebagai identitas yang melekat dalam kehidupan kita, kasih yang melekat di dalam diri kita adalah dengan memberikan bantuan bagi mereka yang berkekurangan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi, malam hari ini kita diingatkan kembali akan identitas yang melekat dalam diri setiap kita orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Kristus melalui karya penebusannya. Ada dua hal yang harus melekat di dalam kehidupan kita sebagai identitas diri kita. Murid-murid yang mengasihi Kristus, murid-murid yang memiliki kasih terhadap sesama. Hilangkan kebencian dalam setiap hati kita. Jangan biarkan benih kebencian itu terus mengakar kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga yang keluar, yang nampak dalam diri kita bukanlah kasih, melainkan rasa benci. Buang, karena itu sama saja dengan kita sebagai pembunuh manusia. Pembunuh karakter manusia, pembunuh harga diri manusia. Dan tindakan yang kedua adalah mari kita saling membantu satu dengan yang lain. Terlebih dengan kondisi hari-hari ini yang sulit. Mari kita peka untuk kita bisa melihat kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kasih Kristus tetap terus menolong setiap kita semua, mampu menunjukkan identitas diri kita yang penuh kasih melalui tindakan nyata. Tuhan menolong setiap kita semua. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk kami menunjukkan identitas kami yang sesungguhnya sebagai murid-murid-Mu yang memiliki belas kasihan dalam kehidupan kami. Hilangkan rasa kebencian kami ini Tuhan. Beri kami kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni setiap kami juga.
Beri kami juga kepekaan untuk kami boleh memberi bantuan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah yang akan memampukan kami hidup dalam setiap sabda firman-Mu. Ini doa kami, rindulah hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mintakan doa kami ini kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.